Setiap pagi, kawasan Semarang Utara selalu dipadati berbagai macam kendaraan. Jalanan selalu ramai, karena di sana ada kawasan industri Terboyo dan juga Pelabuhan Tanjung Mas, pusat industri dan pelabuhan ekspor-impor. Keduanya kawasan andalan dalam aktivitas industri Jawa Tengah sejak tahun 80-an. Namun dalam beberapa dekade terakhir, kondisi kawasan ini terus memburuk akibat terjangan banjir. Banjir akibat luapan sungai, maupun banjir rob dari laut. Di beberapa area, banyak ruko, rumah, dan gudang ditinggalkan kosong. Sementara di area lain, infrastruktur jalan terus dinaikkan, membuat lantai rumah lebih rendah dari jalanan. Atap rumah pun makin pendek, menjadikan rumah-rumah ini seperti rumah kurcaci. Banyak pengusaha di kawasan industri yang mencoba bertahan dengan terus meninggikan bangunan. Salah satunya, PT Nayati Indonesia. Produsen peralatan dapur rumah tangga, hotel dan restoran ini sudah ada di Terboyo sejak 90-an. Ya, jadi saya ini kan sudah bekerja di Terboyo ya dari tahun 2005. Sampai sekarang itu kalau terhitung kan sudah hampir 20 tahun ya. Kalau bisa dibilang itu mungkin dulu awal-awal tahun 2005 ke 2015 lah katakan. Itu banjir sih banjir, tapi mungkin nggak sampai tiap tahun ya. Tapi akhir-akhir ini, terutama mungkin 5 tahun terakhir ya itu hampir pasti selalu ada kejadian banjir. Setiap tahun, setiap akhir tahun selalu ada kejadian banjir gitu. Ya, jadi kalau kita bilang mungkin tahun 2023 yang sangat tinggi ya kalau saya lihat banjirnya itu. Banjir besar tak hanya membuat para pengusaha industri menderita, tapi juga membuat harga properti dan bisnis jasa di Semarang ikut terpuruk. Pastinya kalau dalam konteks perubahan iklim ini yang paling terdampak kalau saya melihat itu dari sisi teman-teman yang bergerak di bidang pariwisata tentunya. Kita melihat saja bagaimana jumlah wisatawan yang ada ke kota Semarang di 2 tahun belakangan ini mengalami sebuah reduction yang sangat tajam karena masalah perubahan iklim. Beberapa EO organizer pun tadi seperti saya katakan, dia bingung untuk membuat event-event di Semarang karena beberapa kali curah hujannya tidak diprediksi oleh mereka, tiba-tiba terjadi hujan angin dan lain-lain. Secara geografis, kota Semarang dilewati 16 sungai. Saat hujan, serapan air di hulu yang makin terbatas membuat air menumpuk di hilir di kota Semarang. Jadi kota Semarang yang posisinya adalah dulu bentukan dari tanah muda ya, tanah muda kemudian menjadi daratan, ini yang menjadikan beban di tanah muda ini tidak lama-lama tiap tahun ada penurunan muka tanah ya, muka tanah karena beban bangunan, beban jalan, beban kemudian pertambahan penduduk dan lain-lain ini kan tanah muda memang secara perhitungan yang sudah dilakukan penelitian memang penurunannya antara 5 cm sampai 10 cm per tahun. Cuma kita nggak bisa memprediksi curah hujan di atas itu sampai berapa. Kalau lebih dari 100 itu sangat membahayakan ya. Kondisi makin ruwet saat air laut pasang. Ada beban ganda yang menimpa kota Semarang. Satu-satunya pertahanan kota adalah pompa air. Saat ini, ada 50 rumah pompa dengan kapasitas 100.000 liter per detik. Setiap bulan, pemerintah kota mengalokasikan 500 juta rupiah untuk listrik dan BBM pompa. Jika pompa berhenti, kawasan industri dipastikan terendam. Begitu juga kota Semarang. Ini kan koordinasinya terus-menerus yang dilakukan dengan pemerintah pusat tadi yang pertama tanggul laut, kemudian yang terakhir ini nanti akan tol laut sebagai tanggul laut. Nanti ini kan fase yang Semarang Demak. Nanti akan jadi Semarang Demak sambung ke Semarang Kendal. Nanti seperti nanti benteng itu nanti. Tetapi, solusi pembangunan tanggul jalan tol itu diragukan efektivitasnya. Apakah tanggul itu obat dari banjir pesisir dan subsiden gitu ya, atau penurunan tanah? Ya bukan obat penyembuhnya, tetapi itu painkiller, penahan rasa sakit. Nah, tapi apakah itu memang harus diberikan painkiller? Ya harus, karena kadung udah banjir kan. Nah, tapi jangan berhenti di situ. Tanggul-tanggul selesai gitu ya, bahkan ada tol Atlantis itu ya, yang tetap turun 10 cm per tahun ya. Di beberapa tempat juga tanggulnya tetap turun 10 cm. Berhenti di situ, masuk ke water managementnya. Kita harus mulainya dari regulasi
kelembagaan, program, dan anggaran. Di kita secara nasional belum ada. Sebenarnya bukan hanya kawasan industri Terboyo dan Semarang. Hampir semua area di utara Jawa bermasalah dengan banjir. Jumlah korban luka atau meninggal mungkin tidak terlalu banyak, tetapi dampak ekonominya sungguh luar biasa. Baik untuk pengusaha, pekerja, maupun pemerintah, sama-sama menderita rugi. Menurut data Bappenas, kontribusi ekonomi di pantai utara Jawa tahun 2023 mencapai 477,24 miliar dolar Amerika atau 34,7% dari pendapatan domestik bruto. Kalau jalur antara Surabaya Jakarta itu putus, jalur Pantura itu putus, itu average economic loss-nya karena logistik yang terganggu itu bisa exceeding lebih dari 1,5 triliun per hari. Untuk bisa bertahan, para pengusaha harus mengeluarkan biaya tambahan seperti yang dilakukan PT Yanayati. Sekitar 5 tahun yang lalu ya, kita itu udah tinggikan lantai produksi itu setinggi 1,2 meter. Jadi memang kami udah antisipasi ya, maksudnya terhadap banjir yang memang udah hampir tiap tahun terjadi. Dengan ini mesin-mesin kami itu masih bisa kering dan aman kalau misalkan sampai kejadian banjir. Sekarang sisanya mungkin tinggal 10 cm. Ya memang nanti sudah saatnya nanti kita peninggian lagi. Mungkin 1,5 lah. 1,5 mungkin sampai 2 sekalian gitu. Kita usahakan di tahun depan ya. Sepertinya. Nayati bertekad untuk tetap bertahan di Terboyo. Perusahaan yang rajin mengekspor produknya ini tak tertarik relokasi. Begitu juga beberapa pengusaha di Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung yang kerap dilanda banjir. Ya, zaman waktu kita awal misalnya di Pulau Mas misalnya itu kan dalam tanda petik langganan banjir. Ya, nah kita harus siapkan apakah itu extra cost dalam arti punya perahu karet. Kita ada standby itu perahu karet, ya pasti extra cost. Kita siapkan mobil lebih tinggi karena untuk antar jemput ya titik ke titik misalnya. Jadi memang kalau bicara banjir pasti extra cost. Tak hanya antisipasi banjir, pabrik terigu Bogasari di Cilincing, Jakarta Utara bahkan melangkah lebih maju. Salah satu divisi PT Indofood Sukses Makmur ini membangun fasilitas pengolahan air dan tim khusus untuk pembibitan mangrove sampai pengolahan sampah organik. Kami sudah mengkaji, karena itu kalau kamu lihat pinggir kami itu sudah kami piling kan. Kalau kamu lihat di sisi kanan itu piling lebih tinggi dari sungai laut. Nah demikian kita depan kami coba perhatikan. Tapi khusus Bogasari itu semuanya piling. Jadi sudah nah kita punya beberapa penampungan air dan kita pumping. Jadi memang pumping system dalam area kami ya. Jadi area kami yang kami jaga. Mulai kapan itu Pak dirasakan? Sudah tahun 2000-an 2000 sudah melakukan itu. Sudah melakukan. SWRO kita olah air laut jadi Produksi, kebutuhan untuk produksi juga. kebutuhan produksi cuci. Nah, akibat daripada awareness itu akan memperbaiki efisiensi kita, ya kan, efektivitas kita. Saya kira itu harus kita akui. Para pengusaha mungkin masih bisa bertahan di daerah pantai utara Jawa yang rawan dihajar banjir. Tapi untuk bertahan, mereka harus merogoh biaya puluhan miliar, bahkan sampai ratusan miliar.